Cerita berjudul Legenda Roro Kidul Ratu Laut Pantai Selatan. Ning sisih kidul ana taman, jumununge ana segara kang nyata kecik ombake. Gulung-gulung ora kandhat saben wayah, ra ana jarmo kang nyata wani sembrono. Pada zaman dahulu, tepat di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh sang raja yang sangat bijaksana dan arif. Rakyat di bawah kekuasaannya sangat bahagia dan menghormati sang raja karena membuat hidup para rakyat sejahtera. Raja tersebut bernama Raja Prabu Siliwangi. Sang Prabu mempunyai cukup banyak anak. Salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Sang Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita, dan seiring bertambah usia, Putri Kandita semakin memiliki paras yang cantik. Dan karena ia merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Suatu hari, tanpa sepengetahuan raja, para selir dan anaknya mendatangi penyihir. Bantulah aku, Nek. Aku sedang dalam kesulitan. Aku tahu maksudmu. Itu perkara mudah bagiku. Namun ada syarat-syaratnya. Katakanlah syaratnya. Pasti aku akan memenuhinya. Hehehe, putraku, pergilah kepada Putri Kandita. Hehehe. Tanpa menunggu lama, sang penyihir melaksanakan tugasnya dengan ilmu hitam. Ia menyihir Putri Kandita dan ibunya menderita penyakit kusta. Suatu hari, ketika bangun dari tidurnya, Putri Kandita dan ibunya berubah menjadi kulit kupat. Tubuh yang awalnya mulus, bersih, dan kuning lantas seketika langsung berubah. Tubuh keduanya dipenuhi dengan borok dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Putri Kandita dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi merasa heran melihat penyakit aneh kepada kedua orang kesayangannya itu. Permaisuriku, kenapa kulitmu jadi seperti ini? Putriku, kenapa kulitmu juga jadi seperti ini? Tidak tahu, Ayah. Baik, akan aku panggilkan istana. Prajurit, panggilkan ke istana, cepat datang sini. Perintah Prabu pada prajurit. Ia lalu memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri Kandita dan ibunya bertambah parah. Tubuh mereka lemah karena tidak dapat mencerna makanan dan minuman. Putri Kandita yang masih muda dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda yang sudah tua ternyata tidak bisa bertahan hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Putri Kandita dan Raja sangat-sangat terpukul meninggalnya permaisuri. Selama berhari-hari, Raja Prabu Siliwangi termenung sendiri.
dicintainya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Namun, raja pun sangat-sangat terpukul melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Ia sangat cemas karena Putri Kandita yang akan menggantikan tahta kerajaan. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang untuk menemui raja untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Prabu, apakah tidak khawatir jika penyakit Putri Kandita menular ke semua orang di istana ini? Saya sudah melakukan pengobatan, tetapi belum sembuh juga. Lebih baik Putri Kandita diusir dari istana ini. Awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular, Sang Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa pengetahuan raja, selir dan saudara-saudaranya, Putri Kandita yang mendengar perbicaraan tersebut sangat kecewa, dan ia memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menunjukkan, Putri Kandita berjalan tanpa arah. Selama berhari-hari, Putri Kandita berjalan tanpa tujuan yang pasti, hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, Putri Kandita beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi ada suara gaib yang menyuruhnya menceburkanlah diri ke laut agar penyakitku sembuh seperti sedia kala. Ceburkanlah dirimu ke laut, Putri Kandita. Jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, kulitmu akan mulus dan sehat seperti sedia kala. Putri Kandita pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung meresapi kata-kata gaib tersebut. Karena ragu, apakah suara itu sebuah wangsit atau hanya orang iseng yang membisikinya saat tertidur. Tetapi setelah melihat sekeliling, sejauh mata pemandangan yang ada hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Tidak ada orang di sekitar sini, pasti suara itu ditunjukkan untukku, pikir Putri Kandita. Putri Kandita pun langsung melaksanakan yang diperintahkan. Saat Aceh ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri Kandita dan dipenuhi dengan porok berangsur-angsur hilang dan membuatnya menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri Kandita tidak membuatnya kembali ke istana, tetapi dia memilih menetap di pantai selatan dan bergaul dengan penduduk besar, sebagian berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di sana, Putri Kandita sangat terkenal karena kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Sekian banyak lelaki yang melamarnya, Putri Kandita sama sekali tidak tertarik. Sekian banyak lelaki mundur karena Putri Kandita mengajukan syarat yang salah hasil. Salah satu syaratnya adalah mengadu kesaktian di atas gelombang pantai laut. Kereta kencana jadi titihane pasuryan dewa raana tandinge katon sumunar ukono semake raangger dewa bisa nekseake. Ternyata dari sekian banyak lelaki yang mengadu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri Kandita. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal Putri Kandita kemanapun dia pergi. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Pangkal Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyi Roro Kidul. Pesan moral dari cerita rakyat legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Pantai Selatan adalah janganlah kamu berbuat jahat, karena perbuatan jahat akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Siang hari makan kuaci. Tinggal di Imogiri. Cukup sekian cerita ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.